Dr. Agus. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas terbitnya Murakabi Ekonomi Murakabi yang sudah akan dicetak 9 dalam 9 bahasa, luar biasa. Pencapaian internasional dari dosen Universitas Surakarta. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi menjadi semakin kemantapan untuk Pak Agus secara personal, dan Unsa juga pastinya ikut bangga dengan prestasi dari Pak Agus. Masih bersama podcast Dokar, Dr. Arya. Masih bersama juga sama Dr. Agus. Tadi kita sudah membedah sekitar 50 menit tadi kita tentang ekonomi Murakabi. Kita kita gabungkan secara ekonomi mikro maupun ekonomi makro secara Indonesia maupun dunia. Sekarang kita masuk ke segmen yang sedikit lebih fun. Kita melihat tentang fenomena sebetulnya di sini Pak Agus. Jadi mungkin Pak Agus juga sudah ketahui, mungkin juga Pak Agus juga ikut. Saya belum tahu sih Pak Agus sudah ikut apa tidak. Ada fenomena adalah ini yang lagi tren adalah bersepeda. Di tengah pandemi ini orang-orang mempunyai waktu karena mereka work from home jadi mereka punya banyak waktu luang sebetulnya di sini. Salah satunya dengan kegiatan positif, niatannya positif adalah bersepeda. Namun ini bisa kita telaah lagi karena ada fenomena yang sedikit menarik di sini. Malah bukan sedikit lagi, menarik di sini. Itu dengan fenomena pembelian sepeda yang harganya fantastis. Mungkin ada sepeda dari Inggris itu mereknya Brompton itu bisa sampai 50 jutaan, kadang-kadang ada yang sampai 100 jutaan. Nah ini kemarin saya ngobrol sama beberapa, ada saudara saya, suaminya Bu Astrid juga pernah mengatakan ada, kalau tidak salah suaminya Bu Astrid itu mengatakan di Jerman itu bahkan toko Brompton itu habis karena diborong sama orang Indonesia. Padahal muahalnya minta ampun ini. Nah ini kan laris manis kayak ini mendoan ini malah gitu loh. Seakan-akan beli Brompton itu beli mendoan. Nah di sini ada sisi menariknya di sini tentang viral marketing. Nah, viral marketing di sini itu kalau menurut saya itu ada beberapa secara teori ekonomi itu adalah behavior consumer di situ. Salah satunya adalah di sini herd behavior instinct di sini. Dan emotion based decision dan scarcity effect. Jadi di sini adalah herd behavior instinct ini sebetulnya kita itu latah. Kalau semuanya pakai, mungkin dulu waktu 90-an Pak Agus masih ingat sandal Neckerman itu. Gua apel percaya diri. Saya masih kecil waktu itu, tapi saya sudah merasakan viralnya Neckerman waktu itu. Nah sekarang kan sama saja dengan Brompton ini di sini. Ini kalau namanya juga herd jadi kerumunan, kalau kerumunan itu beloknya ke kanan ya ikut ke kanan, kerumunan belok kiri ke kiri. Nah dari perilaku konsumen ini apa yang bisa dipetik ini Pak Agus ini?
yang bisa dipetik dari sisi positif terlebih dahulu adalah menika menggerakkan ekonomi lagi. Menggerakkan ekonomi sehingga implikasinya juga dapat menimbulkan kaitannya wirausaha kecil khususnya yang berdagang aksesorisnya, aksesoris baju, helm dan lain sebagainya. Tapi saya melihat juga ada helm yang mahal juga Pak itu. Oh iya pasti. Terus itu yang menganu adalah sektor perdagangan otomatis di wirausaha kecil akan berjalan kaitannya dengan aksesoris tadi. Kemudian bisa juga menimbulkan satu inovasi, nanti bisa jadi masyarakat kita itu kan atian Pak. Terus bisa jadi ada satu produk lokal yang untuk tiba-tiba untuk Pak, untuk nek dinggo urusan sepeda itu jadi menarik karena saya belum ikutan Pak, jadi saya belum saya juga ya kebetulan saya juga belum ikutan. Jadi sama, tapi dalam teori general secara universal setiap ini ada suatu gerakan apa, disitulah ada peluang juga seorang wirausaha untuk menimbulkan satu inovasi apa untuk nebeng melengkapi itu. Mereka juga menarik melengkapi. Itu dari segi baik. Ya kalau segi tadi menggerakkan ekonomi bagus, tetapi ini saya pikir hanya tren dan segmennya memang sebetulnya menengah ke atas karena harganya mahal. Tapi cukup menarik juga sing rodok mepet ikut-ikutan ikut Pak. Gitu loh. Nah, ini kalau menurut saya ini masuknya peer pressure Pak. Jadi misalkan dalam satu kompleks perumahan semuanya dari 10 rumah misalkan 6 rumah itu punya Brompton semuanya. 4 ini jadi wah aku nek ora duwe sepeda lipat lah bukan Brompton atau apa. Ini saya tidak tidak ikut dalam tren nih. Nah, maka daripada itu kan sebetulnya dalam buying decision making itu kan ada 2. Kalau menurut saya Pak, nanti kalau salah saya tolong dikoreksi. Yang pertama adalah logical, yang kedua adalah emosional. Bagaimana Pak Agus seperti itu? Kalau situasi ini karena memang pas situasinya adalah di sini ini adalah situasi pandemi ini kan sebetulnya emosional lebih ke emosionalnya Pak. Emosional, logical kadang-kadang rotok terabaikan gitu kan. Sehingga itu terjadi sesuatu yang keputusan yang kadang-kadang irasional gitu kan. Tapi kan tidak sekasar itu sebenarnya. Ya, tapi emosional. Emosional apa tidak yang bisa kita pahami gini Pak. Saat ini itu kan kejenuhan di rumah itu memang luar biasa. Luar biasa sehingga harus ya sudah kebetulan baru begini ngene wong yo seneng ya jadi hobi masal. Kalau juga ada hal yang positif juga menyehatkan. Betul. Tetapi ya saran kita kalau sing sak tekane lah sing tuku gitu kan. Sak tekane saja yang bisa beli mahal ya monggo, yang sedang monggo. Iya. Jadi memang saya pikir itu di belahan dunia manapun ini behavior ini sangat-sangat penting dalam marketing di sini, mempelajari behavior. Jadi saya itu jadi ingat itu Pak, waktu mungkin saya berapa tahun yang lalu itu ada mungkin tanaman hias yang sebetulnya itu irasional. Seperti misalkan gelombang cinta, terus termasuk akik Pak. Betul, akik juga. Akik itu sekitar 5 tahun yang lalu mungkin 5 tahun yang lalu itu sempat viral di sini. Tapi apapun di sini memang semuanya itu berdasarkan mungkin di Indonesia ini menurut saya itu adalah kebanyakan adalah bukan di Indonesia sih. Manusia itu berdasarkan emosional decision making dalam sebuah pembelian di sini. Seperti mungkin saya sendiri misalkan, saya sendiri. Katakanlah saya suka musik nih Pak. Sebetulnya kalau mau jujur itu mungkin alat musik bikinan dalam negeri itu tidak kalah baiknya dengan misalkan produsen tradisional luar negeri misalkan. Nah,
tapi ada rasa needs dalam diri itu, kebutuhan dalam diri itu untuk wah nek ora Jepang ora ya. Nek ora Amerika ora gitu. Nggih. Mobil kan juga seperti itu. Nggih. Monggo pripun Pak Niko. Terus menika betul Pak Arya, terus salah satu kaitannya brand tadi memang betul dan memang sebetulnya konsumen tidak keliru juga. Tidak keliru karena memang gini. Positioningnya di luar negeri itu memang sudah settle ya. Terus ketika brand-brand dari luar negeri keluar itu memang satu dari segi kualitas dan lain sebagainya itu sudah selayaknya dengan brand itu sendiri. Sehingga ketika konsumen Indonesia itu lebih bangga menggunakan luar negeri itu memang ya ada logikanya, ada logikanya. Tetapi dalam kesempatan seperti ini juga ada baiknya bahwa sebetulnya itu kan hanya karena brandnya. Bisa jadi kalau sudah kualitas head to head itu tidak beda jauh. Nah ketika tidak beda jauh, mari kita sebagai masyarakat tadi kalau dari gotong royong Pak, betul sekali, berkontribusi kepada bangsa juga kaitannya dengan situasi agak ekonominya agak susah begini. Yuk kalau bisa yang produk lokal kita sengguyung bareng. Wong podo-podo misalnya numpak sepeda itu yo guru tulisane kan gitu. Tapi itu memang bagi perilaku konsumen gimana ya? Ada kebanggaan tersendiri Pak. Ada kebanggaan sendiri karena komunitas tadi, komunitas dan lain sebagainya. Terus ini hanya sebuah rekomendasi, tetapi secara teori memang agak sulit karena ini secara strategi dari pihak pemasok itu sudah menciptakan emotional branding sebetulnya. Tetapi yang kita rekomendasi adalah hati-hati tadi. Nanti saya akan masuk ke saran keduanya Bapak. Hati-hati tadi Bapak tadi sudah buka itu betul sekali. Ketika irasional tadi itu hanya sesaat. Nah ketika sesaat nanti ada titik tertentu akan rugi ya. Pasti. Dan lain sebagainya. Dari mulai value. Tanaman sampai everything itu sering Indonesia terjadi. Sering sekali itu Pak. Indonesia itu. Nah dan yang pada kesempatan ini dan ini selalu saya sampaikan dalam kuliah kewirausahaan juga khususnya bagi dalam tren tertentu tadi Pak yang musiman tadi adalah sekarang ini kata investasi Bapak. Nah investasi yang menawarkan kemudahan kalau saya menyarankan mahasiswa saya langsung tak suruh tolak Pak. Contohnya seperti apa Pak ini Pak? Aduh banyak sekali Pak kemarin yang investasi emas, terus kemudian syariah, apa itu yang terakhir tuh yang misalnya menanam kurma, kemudian properti segala macam. Ini korbannya luar biasa. Jadi ada semacam ini semacam sebetulnya trik marketing ya kayak gini memang memainkan persepsi. Nah, ini memang tugasnya marketing. Tadi kan secara marketing berhasil. Tapi efeknya jelek. Nah di situ. Terus tetap para marketer nanti ada etika bahwa ketika membranding dan lain sebagainya yang bisnis fiktif tadi Pak, investasi fiktif itu itu MLM biasanya Pak ya. LMM kemudian investasi yang terakhir ini kemarin robot itu Pak, robot pasar saham itu atau segala macam membeli itu sampai ratusan juta. Terus ini kemudian mohon maaf kita ini kan memang situasinya seperti itu masyarakat kita ini ojo dimanfaatin loh maksud saya begitu. Itu yang pinter-pinter di sana mengemas sesuatu. Terus bisnis itu adil saja. Adil gitu adil bagi konsumen juga adil sebagai produk. Istilahnya amanah lah. Semuanya. Amanah. Itu. Jadi ada satu hal Pak tadi yang mungkin kenapa itu barang-barang seperti mungkin yang sekarang lagi viral dengan sepeda itu Brampton itu mungkin kelangkaan kesediaan barang. Kelangkaan. Jadi ada gengsi tersendiri, ada kebanggaan tersendiri juga. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau menggunakan merek ini tertentu adalah ini ada added value-nya buat dia sendiri, ada kebanggaan dia sendiri. Apakah benar seperti itu Pak Agus? Benar Pak.
Benar. Jadi kalau itu secara psikologi untuk usia-usia sebapak gitu kan. Oh, enggak saya Pak. Usia bapak dan sebagainya itu memang kita maklumi gitu kan. Tapi sebetulnya kalau jadi lebih ke emosional itu biasa Pak di segmen pasar 30 sampai 50 ya. 50 gitu. Tapi mestinya yang segmen 50 ke sini lebih ke rasionalnya. Loh, tapi banyak loh Pak yang ini yang saya perlu teliti gitu ya. ya. Banyak sekali saya misalkan pagi-pagi gitu, misalkan Pak waktu antar anak itu sekitar 6:30 itu banyak sekali di atas 50 tahun sekalian gitu berpasangan gitu naik sepeda. Kegiatannya bagus gitu. gitu. Tapi ketika kita bicara tadi dengan harga-harga produk yang demikian ini mohon dipertimbangkan gitu aja. Fantastis tadi ya. Jadi sebenarnya kalau di level usia saya ke atas ini kan wis ora penting Pak ini kan yang mau branding biasa saja lah. Iya, Pak Gus. Jadi ini ada fenomena tadi ini. Jadi tidak hanya anak muda, sebetulnya juga warga senior pun juga ada beberapa yang ikutan tren ini. Itu apakah memang hanya ikut-ikutan tadi kemana kerumunan ini bergerak, ataukah ini ada hubungannya dengan teori kebutuhannya Maslow di sini, seperti aktualisasi diri loh, iki loh, aku wis pensiun ataupun aku usia seperti ini saya masih bisa sepeda, dan sedangkan sekarang itu semua orang itu mempunyai panggung masing-masing yang disediakan oleh sosial media, baik itu di aplikasi WhatsApp maupun Instagram ataupun Facebook dan lain sebagainya. Jadi ada semacam kebutuhan ini loh aku. Nah, itu aktualisasi diri. Monggo, kalau menurut Pak Agus seperti apa ini? Terus aktualisasi diri itu sebetulnya ya tidak muda maupun tidak tua. Terus menikah yang tua tadi saya koreksi bahwa memang dia butuh aktual gitu. Pengen sosok pengen ngiloni sing nom dan lain itu. Dan itu kembali lagi secara tadi pihak industri mengetahui itu sehingga dia membuat persepsi agar dia ke sana. Nah, sekarang dari sisi konsumen memang di usia di atas 50 atau bahkan usia pensiun itu sebetulnya untuk kelompok tertentu aktualitas diri itu ada Pak. Karena sebelumnya kalau dulu dia kolektor Pak biar ya. Kolektor apa gitu disimpan itu. Ya, tapi itu bukan musiman Pak. Kalau bukan viral itu memang berkelanjutan dan tidak di open karena yang tahunya tiba-tiba di rumah ada barang-barang begini baru ketahuan setelah orang misalkan ada salah satu kolega saya itu yang suka belusuan ke pasar-pasar tradisional itu biasanya dia beli Gucci bekas, kemudian piring-piring lama, koin-koin lama kayak gitu. Tapi dia memang untuk aktualitas, untuk memenuhi tadi Pak behaviornya sendiri dia merasa senang tapi kalau sekarang memang bisa jadi viralitas ya tadi ya. Viralitas untuk biar tidak ketinggalan bisa eksis di panggungnya masing-masing menikah. Ya, itu ada teori baru Pak namanya FOMO. Menapa Pak FOMO itu Pak? FOMO, jadi FOMO itu fear of missing out. Jadi ada perasaan takut untuk ketinggalan. Nah, FOMO itu Pak. Nah, bukan saya lupa ini teorinya siapa, tapi jelas itu ataupun itu hanya sebuah ekspresi saja FOMO. Jadi itu secara kondisi bahwa fear of missing out. Jadi ketakutan atau kekhawatiran individu itu kalau saya itu ketinggalan sesuatu. Dan itu dimanfaatkan oleh industri ataupun marketer di sini. Ya, ini sebetulnya ilmu ini sudah puluhan tahun yang lalu ya. Kalau Anda bisa memainkan persepsi, istilahnya pun bahkan air minum pun bisa dibikin lebih mahal. Gitu. Misalkan air minum saya berkadar oksigen 99,99%. Yang menjadikan tubuh Anda dan darah Anda akan terisi oksigen lebih banyak. Itu kan hanya persepsi Pak ya. Permainan persepsi kan marketing gitu. Pripun Pak ini Pak? Menikah jadi pertanyaannya ada dua Pak. Ya.
Saya harus menjawab sebagai marketernya atau sebagai konsumennya, Bro? Oh, kita bahas dari dua sisi, Pak. Dua sisi. Iya. Menika dari konsumennya dulu ini atau marketernya dulu? Dari marketer itu tadi memang yang disebut marketer hebat itu memang selalu dia mencari celah. Persepsi tadi persepsi, ya. Kemudian dia membuat satu proses branding dan lain sebagainya sehingga itu ke konsumen akhirnya kalau sudah itu terjadi Pak ini selesai Pak. Selesai itu artinya objektif marketer sudah, perilakunya nyandak, terjadilah kejadian itu. Istilahnya beli kaos harga 500.000 1 juta pun dibeli dan itu pasarnya ternyata terjadi. Dan menikah di dalam tadi teori dari marketer dan konsumennya ketemu, konsumennya eneng. Nah sekarang kita balik lagi, ini juga terjadi karena apa? Kalau kita angkat lebih besar gitu Pak. Ini tadi contoh kasus kecil kita angkat ke diskusi kita awal tadi. Itu di konteks mikroproduk, di konteks negara bisa jadi juga sama. Jadi konteks negara menimbulkan persepsi. Betul, iya. Itu. Akhirnya itu kuncinya Pak. Ekonomi gitu kan. Ekonomi juga begitu Pak. Contoh, ketika bangunan mewah-mewah ini terlihat, mall-mall itu inilah negara ukurannya maju. Padahal negara maju itu adalah pendapatan masyarakatnya yang ada indikatornya, ada ukurannya. Tapi kesannya bagus itu bagus ketika fisik yang kelihatan, tetapi esensi kehidupannya yang tidak. Ekonomi murah kan mengajari sampai esensi kehidupan, gitu kan? Iya. Terus ada pemborosan, Pak. Memang di sini dengan liberalisme tadi, kapitalisme dan sebagainya, itu akhirnya terjadi pemborosan ekonomi. Pemborosan ekonomi antara hal-hal yang tadi apa yang tidak harga tidak realistis pun sampai padahal sama kalau saya kemarin baca satu media gitu, seorang diilustrasikan profesor gitu kan, dia menaruh kopi gitu, ada kopi gelas bagus-bagus sama gelas gelas plastik dan lain sebagainya. Di eksperimen begitu, silahkan minum kopinya ada di cangkir gitu Pak. Semua yang datang Pak, yang dipilih adalah gelasnya yang bagus-bagus, yang kemarin yang kebaikan yang kecil gitu. Setelah dituang suruh minum. Kan satu ini ceret yang sama itu kopinya kan rasanya sama ya. So mari kita kopi, artinya kita sering tertipu oleh packaging. Itu. Termasuk kalau kita naikkan ke mall. Nah, disinilah akhirnya ekonomi kadang-kadang tidak terkendali, perilaku ekonomi bisa tidak terkendali sehingga kadang itu juga itu merusak dan lain sebagainya sampai nanti terjadi inflasi dan suatu saat juga malah turun lagi dan lain sebagainya. Pak. Yang penting saya nungguan Pak, nanti nunggu kalau itu sudah done, jadi saya beli sepeda agak murah nanti. Kalau buat saya sepeda 5 juta aja udah mahal sekali. Ya karena memang saya itu kan syukurnya itu saya tidak ikutan. Amin Pak, saya juga tidak. Saya jalan kaki Pak Saya olahraga, saya jalan kaki. Jalan kaki. Kalau saya sih sama jalan kaki Pak nanti Pak gitu. Bahkan kalau saya ikut sepak bola yang sosial itu kan saya kan posisinya gelandang. Gelandang berjalan tapi Pak. Pak Agus, terima kasih sekali ini sudah hadir. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Pemirsa dan pendengar ini bisa memetik apa yang tadi kita bicarakan dan ada impact ke masyarakat. Semoga nanti ini bukan yang terakhir, saya harapkan berkali-kali tadi Pak. Nanti mungkin ke depan jika ada pasti memang ekonomi itu setiap hari sebetulnya ada bahasan yang menarik. Tapi nanti kita begitu nanti ada topik yang menarik lagi, nanti saya pasti akan calling. Terima kasih Pak Dr. Agus. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas terbitnya Murakabi Ekonomi Murakabi yang sudah akan dicetak 9 dalam 9 bahasa, luar biasa. Pencapaian internasional dari dosen Universitas Surakarta. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi menjadi semakin kemantapan untuk Pak Agus secara personal dan
Unsa juga pastinya ikut bangga dengan prestasi dari Pak Agus. Terima kasih Pak Arya, Pak Dr. Arya sebagai rektor kami. Pak Arya kalau di sini aja Pak, nanti kita teman ngobrol kalau di sini. Kolega aja. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, itulah pembicaraan kami, ngobrol ringan tentang ekonomi bersama Dr. Agus. Saksikan episode-episode berikutnya tetap di podcast Dokar Dr. Arya. Terima kasih.